Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai, hari ini kita akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Definisi bentuk aljabar yaitu kalimat matematika yang dinyatakan dengan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Simbol-simbol tersebut diantaranya ada variabel, yaitu nilai yang belum diketahui, biasanya ditulis dengan huruf seperti X dan Y, atau bisa juga A dan B, atau juga boleh P dan Q, kadang ada juga yang M dan N dan lain sebagainya. Sedangkan koefisien yaitu nilai yang berada di depan variabel. Dan konstanta adalah nilai yang memiliki variabel berderajat 0. Dan derajat itu sendiri yaitu merupakan pangkat dari suatu variabel. Suku sejenis yaitu suku yang mempunyai variabel dan derajat yang sama. Kita lihat contohnya nomor 1. Ini X plus 3. X di sini disebut variabel karena kan belum diketahui nilainya. Dan sedangkan 3 ini kita sebut konstanta karena dia berderajat 0 atau tidak berpangkat ya. Nah, sekarang lihat yang kedua. 5X plus 2X. 5 disebut sebagai koefisien dari X kuadrat atau X pangkat 2, dan 2 disebut koefisien dari X. Nah, sekarang kita lihat di nomor 3, ada 4X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 8. Kita lihat 2X kuadrat. Kita lihat yang ini. 2X kuadrat dengan 3X kuadrat. Disebut suku sejenis karena variabel dan derajatnya sama. Ini kan X pangkatnya juga sama ya, X kuadrat. Nah, ini disebut dengan suku sejenis. Dan suku sejenis ini bisa kita dioperasikan menjadi misalnya untuk penambahan atau pengurangan. Kita misalkan di sini untuk penjumlahan 2X plus 2X kuadrat ditambah 3X kuadrat sama dengan 5X kuadrat. Sekarang kita masuk ke sifat bentuk aljabar. Untuk sifat bentuk aljabar itu sendiri tidak jauh berbeda dengan bilangan bulat, yaitu ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan distributif. Nah, untuk komutatif sendiri itu hanya tinggal ditukarkan antara bilangan A dan B-nya, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Untuk asosiatif ini, jika ada yang ditanda kurung seperti ini, misalnya A dan B-nya di dalam kurung, tambah C, jadi si A-nya ini bisa dipisahkan, lalu yang dikurungnya menjadi B dan plus C itu sama, boleh. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, untuk A dikali, ini kalikan karena langsung A tanda kurung B plus C. Kalau di sini ada tanda tambah atau tanda jumlah, berarti ini otomatis tandanya kali ya. Nah, jadi A plus B, A dikali B plus C, yaitu ini sama dengan A dikali B dulu, lalu A dikali C. Nah, jadi A kali B ditambah A kali C. Ini sifat distributif. Ini sudah pernah dibahas waktu di bilangan bulat, jadi insya Allah sudah pada mengerti ya. Oke, kita mulai latihan. Nomor 1, jika P sama dengan 5, Q sama dengan negatif 3, dan R sama dengan 2, maka tentukan nilai dari 4P dikurangi R pangkat 2. Kita jawab, kita masukkan saja, karena P di sini sama dengan 5, berarti P di sini diubah jadi 5, dan R-nya juga diubah menjadi 2. Tinggal diselesaikan, 4 dikali 5, dikurangi 2 pangkat 2, yaitu 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Sekarang lanjut ke nomor 2.
Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. 5x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 10x tambah 7. Jawabnya, pertama kita lihat dulu manakah suku yang sejenis. Kita lihat ini 5x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2. Kenapa merupakan suku sejenis? Karena variabelnya sama-sama x dan juga berderajat 2. Jadi mereka merupakan suku sejenis. Kita pindahkan ke sini. 5x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2. Lalu kita cari lagi, mana nih yang termasuk suku sejenis? Yaitu ini. Negatif 3x dengan 10x. Kita pindahkan lagi ke sini. Sisanya yang konstantanya angka 7 kita pindahkan juga. Nah, untuk memudahkan menghitungnya, kita bisa menggunakan sifat asosiatif yang tadi. Yaitu kita pakai tanda kurung ya, boleh nih karena mereka sejenis. 5 dikurangi 2, x pangkat 2. 5 kurangi 3, 2, tinggal ke bawah kan 3x pangkat 2. Lalu negatif 3 tambah 10 yaitu plus 7. Plus 7x, x-nya ke bawah kan, lalu 7 ke bawah. Jadi hasil penyederhanaan dari 5x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 10x tambah 7 adalah 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 7. Paham ya semuanya? Sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dioperasikan jika suku-sukunya sejenis. Jika sukunya tidak sejenis, berarti tidak bisa diselesaikan atau ya tidak bisa dikerjakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang lihat kita bentuk umumnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Biasanya berbentuknya seperti ini. AX plus BX sama dengan A tambah B, X-nya di luar. Jadi A dan B-nya kita satukan dulu. Nah, untuk pengurangan juga sama ya. Sekarang kita lihat contoh nomor 1. 2x ditambah 3x. Karena sama-sama bersuku sejenisnya x, ya kan, variabelnya x kan sama. Jadi kita tinggal menambahkan 2 tambah 3 dulu. Nah, sedangkan x-nya di luar kurung itu. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, x-nya tinggal kita teruskan saja. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. 7x ditambah 6y dikurangi 2y. Kita lihat tuh nih. Ini kan beda ya, ada x dan ada y. Karena yang samanya berarti y, karena lihat tuh di sini jika suku-sukunya sejenis, berarti bisa kan dilakukan. Karena si x ini tidak ada temennya lagi. Jadi dia tidak mungkin bisa untuk dioperasikan. Jadi kita pindahkan saja nih ke sini. 7x. Jadi yang kita hitung hanya yang sukunya sejenis. Kita pindahkan 6 dan 2 ke sini. Dikurungkan dulu maaf. Agar gampang menghitungnya. Jadi si y-nya kita keluarkan dulu. Nah, tinggal di yang 7x-nya tinggal ke bawah kan, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, y-nya juga ikut. Nah, jadi ini sudah selesai seperti ini ya. Sekarang ada latihan lagi, tentukan penyembahan dari 7A plus 4B dengan 8A dikurangi 6B. Kita langsung saja penyelesaiannya dijumlahkan. 7A plus 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Nah, kita keluarkan dulu kurungnya semuanya, lalu kita satukan yang suku sejenis, A dengan A dan B dengan B. Nah, ini tinggal dikebawahkan saja, 7A dengan 8A, terus 4B dengan negatif 6B. Tinggal ditambahkan 7 tambah 8, 15. 4 dikurangi 6 yaitu negatif 2. Nah,
tinggal dikebawahkan. Berarti hasilnya 15A dikurangi 2B. Nah, masih dengan soal yang sama, tadi yang penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan. Kalau dikurangin tinggal, tadi kan ini tandanya plus, ini kita kurang, oh ini kurang tanda kurungnya ya. Kita kurangin. Maaf ya, kurang rapi ya. Nah, sekarang 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif B. Kita susun lagi yang suku sejenisnya. 7A itu dengan 8A. Nah, berarti kan dikurangi karena 8A-nya di situ tandanya minus. Lalu kita tambah karena ini 4B-nya positif. Jadi tambah lagi ke sini. Ini pindah, kenapa positif? Karena negatif ketemu dengan negatif jadinya positif. Nah, sekarang kita tinggal kurangkan. 7 dikurangi 8 negatif 1. A-nya tinggal ke bawahkan. 4 ditambah 6 sama dengan 10B. Karena negatif karena angka 1 itu sama dengan tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa, jadi kita anggap negatif A plus 10B gitu ya. Sekarang nomor 3 nih, contohnya 6 2x kuadrat dikurangi 3 ditambah negatif 5 3x kuadrat ditambah 2. Ini kita penyelesaiannya. Kita tinggal sebelum menemukan suku sejenis, karena ini di sini ada tanda begini, kita kan kurungnya harus dikeluarin dulu ya. Berarti ini tinggal ini aja, 6 dikali 2 kita simpan di sini 12. X kuadratnya karena ini kan untuk mengeluarkan kurungnya ya. Nah, sekarang yang 3 kita kali dengan 6. 6 kali 3 berarti kurang 18. Pindahkan ke sini. Tambah, ini kan karena penjumlahan. Sekarang yang negatif 5 dikali dengan 3. Berarti negatif 15. Sekarang yang 5 dikali negatif 5 dikali 2. Yaitu berarti 10. Nah, karena sudah segini nih, udah nggak ada yang dikurung lagi, kan bisa dikeluarin ya. Ini juga bisa dihilangkan kurungnya, boleh. Nah, untuk memudahkan kita sekarang cari suku yang sejenis. 12x kuadrat ditambah ini, kan yang sama ya. Nah, ini sama dengan ini, berarti 2x kuadrat ditambah negatif 15x kuadrat ditambah berapa ini? Negatif yang konstantanya kita pindahkan juga ya. Nah, negatif 18 dikurangi 10, kita tinggal ini aja, 12 ditambah negatif 15 berapa? 3x kuadrat. Nah, negatif 18 ditambah negatif 18 dikurangi 10 yaitu negatif 28. Nah, jadi hasilnya segini. Nah, masih dengan soal yang sama seperti nomor 3, kita lanjutkan dengan pengurangan. Seperti tadi ya, tidak perlu Ibu jelaskan lagi, semoga Bapak sudah paham. Ini 12 dari mana tadi? Dari 6 kali 2. Ini 18 dari 6 kali 3. Nah, kita tinggal hitung aja suku yang sejenis ini disatukan lagi. Lalu yang konstanta dengan konstanta. Ini hasilnya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini materinya cukup sampai sekian, sampai penyubahan dan pengurangan bentuk aljabar. Insya Allah bermanfaat untuk kalian. Dan ini untuk tugas hari ini ada 4 soal, silahkan kerjakan di buku latihan masing-masing. Jangan lupa pakai caranya, dan jika sudah selesai silahkan bisa kirim langsung ke WhatsApp Ibu, via PDF boleh, via foto juga boleh. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan juga kelas. Oke, cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat!